tahun ke-9 Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri. Tetapi hanya sebagian kecil saja yang bersedia memeluk Islam. Selebihnya, selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi dakwah beliau. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan beliau adalah Abu Talib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya ia tidak pernah memeluk Islam. Abu Thalib wafat pada tahun 10 kenabian. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin leluasa mengganggu dan menentang dakwah Nabi. Thaif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Saqif, satu kabilah yang cukup kuat. Nabi Muhammad pun berangkat ke Thaif dengan harapan Bani Saqif dapat menerima Islam. Dengan demikian beliau akan mendapatkan tempat berlindung bagi sahabatnya dari gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Thaif sebagai pusat dakwah. Setibanya di Thaif, beliau mengunjungi 3 tokoh Bani Saqif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun mereka bukan saja menolaknya, bahkan mendengar dakwah Nabi Muhammad pun mereka tidak mau. Nabi Muhammad diperlakukan dengan kasar dan biadab. Sikap kasar mereka sungguh bertentangan dengan kebiasaan orang Arab yang selalu menghormati tamu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang Nabi Muhammad dan pengikutnya tinggal di Thaif. Semula, Nabi Muhammad membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan dan kata-kata yang lemah lembut. Tapi ternyata beliau diejek dengan kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah mengangkatmu menjadi pesuruhnya? Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena perbuatan itu akan mendatangkan bencana bagiku. Tapi jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu." Menghadapi perlakuan Bani Saqif yang demikian kasar itu, Nabi Muhammad memutuskan untuk meninggalkan Thaif. Namun penduduk Thaif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Demikian hebatnya lemparan batu yang mengenai beliau, sampai tubuh beliau berlumuran darah. Ia menjumpai satu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat itu. Lalu beliau berdoa, "Wahai Tuhanku, kepada Engkau kuadukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkamku? Atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak marah padaku. Tiada daya upaya melainkan dengan Engkau ya Tuhan." Begitu sedihnya doa yang dihaturkan Nabi, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Nabi, Jibril mengucap salam seraya berkata, Allah mengetahui apa yang telah terjadi padamu dan orang-orang Bani Saqif. Allah telah memerintahkan kepada malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu. Sambil berkata demikian, Jibril memperlihatkan malaikat itu kepada Nabi Muhammad. Malaikat itu berkata, "Wahai Rasul Allah, kami siap menjalankan perintahmu. Jika engkau mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar Thaif berbenturan, sehingga penduduknya akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau mau, kami siap melaksanakannya." Mendengar tawaran malaikat, Nabi Muhammad dengan sifat kasih sayangnya bersabda, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap, dengan kehendak Allah, keturunan mereka, pada suatu saat nanti akan menyembah Allah." Perhatikanlah teladan mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad. Kita yang mengaku sebagai umatnya, jika dalam kehidupan sehari-hari keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, dengan cepat kita merasa tersinggung dan marah, padahal, sebagai pengikutnya,
Kita hendaknya mencontoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau malah mendoakan mereka. Tidak memaki dan mengutuk mereka, tidak membalas dendam walaupun diberi kesempatan untuk itu. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar. Mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Yang like dan subscribe, saya doakan selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, dan segala keinginannya semoga lekas tercapai. Terima kasih.